Shalom keluarga damai yang terkasih di dalam Tuhan. Puji Tuhan, kita berjumpa kembali di dalam Renungan Samas Selasa 30 Mei 2023. Bagaimana kabarnya? Oh, saya percaya kita ada di dalam pemeliharaan kasih setia Tuhan. Keluarga damai, mari kita menyiapkan hati, kita masuk di dalam doa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur untuk kesempatan yang Tuhan anugerahkan bagi kami, di mana kami hendak merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus mengurapi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Keluarga damai, tema yang akan kita renungkan bersama, Roh Kudus membantu kita berdoa. Ini masih terkait di dalam Minggu Pentakosta. Dan firman Tuhan terambil di dalam surat Roma, pasal 8 ayat 26 dan 27. Firman Tuhan berkata demikian. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Demikian firman Tuhan. Keluarga damai, jemaat di kota Roma pada saat itu sedang mengalami aniaya karena iman kepada Kristus. Ini adalah pergumulan yang berat, yang tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata melalui doa. Rasanya kata-kata tidak mampu mewakili beban pergumulan yang berat itu. Mungkin mereka hanya menangis dan berseru saat berdoa. Berlinang air mata, tidak dengan kata-kata, tetapi dengan seruan untuk minta pertolongan Tuhan. Nah, di saat berdoa itulah, walaupun tidak dengan kata-kata, tetapi justru disitulah Roh Kudus membantu di dalam berdoa. Jadi pada saat jemaat mengalami pergumulan yang berat itulah, Roh Kudus membantu untuk berdoa. Sehingga seruan yang tidak dengan kata-kata itu diterima oleh Allah Bapa melalui Roh Kudus. Dan itu juga berlaku atas kita pada saat ini. Jadi saat kita mengalami pergumulan, lalu kita tidak bisa berdoa dengan kata-kata yang teratur, yang sistematis. Mungkin kita hanya berderai air mata, kita berseru kepada Tuhan. Disitulah Roh Kudus membantu kita untuk menyampaikan kepada Allah Bapa apa yang sedang kita alami. Maka itu di dalam ayat 26 dengan jelas dikatakan demikian juga Roh membantu kita, yaitu Roh Kudus membantu kita pada saat kita berdoa. Dan di dalam ayat yang ke-27 di sana dikatakan, dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu. Jadi Roh Kudus yang menjelaskan, yang menyampaikan apa yang menjadi pergumulan kita di hadapan Allah Bapa. Sehingga pada saat kita berdoa, di mana Roh Kudus membantu kita, maka kita akan mengalami beberapa hal setelah kita berdoa. Pertama, ada kekuatan yang kita alami, di mana sekalipun masalah itu belum selesai, tetapi ada satu kekuatan yang baru untuk kita menghadapi masalah tersebut. Lalu yang kedua, kita bisa mengalami kelegaan. Sekalipun memang masalah itu masih tetap ada, tetapi ada kelegaan di dalam hati kita, di dalam jiwa kita, di dalam pikiran kita. Ada kelegaan. Inilah peran daripada Roh Kudus. Inilah kuasa Roh Kudus yang diberikan kepada kita. Inilah hikmat daripada Roh Kudus yang dianugerahkan kepada kita pada saat kita berdoa. Yang ketiga, ketika kita setelah berdoa,
di mana Roh Kudus membantu kita, ada pengharapan bahwa Tuhan itu turut bekerja. Jadi kita tidak menanggung sendirian, kita tidak berjalan sendirian, tetapi bersama dengan Tuhan. Sehingga ada pengharapan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dan yang keempat, kita bisa mengalami satu dorongan, ada kuasa di mana kita ini akan taat kepada Tuhan, yaitu hidup menurut firman Tuhan. Sekalipun masalah demi masalah itu akan tetap ada, tetapi dorongan untuk hidup berdasarkan firman Tuhan itu yang akan mengawal kehidupan kita. Itulah peran daripada Roh Kudus. Pada saat kita berdoa, Dia membantu kita sehingga kita mengalami kelegaan, kita mengalami kekuatan, kita mengalami pengharapan, kita mengalami ketaatan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, tolonglah kami di dalam pergumulan hidup kami. Kami percaya saat kami berdoa, Roh Kudus membantu kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Keluarga damai, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.